Aneh gimana maksudnya? Kadang dia nangis sendiri, kadang dia minta balik ya. Balik kemana gue bilang? Kan rumahnya di situ. Enggak Gus, dia minta balik. Balik kemana gitu? Balik ke Gunung Lawu. Aduh, gue bilang. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan gue EP di Anomali ya. Jadi malam ini gue masih lanjutin kisah gue yang kemarin ya, tentang Mustika Jalatunda. Oke, di kisah gue yang terakhir gue terdampar ya di pondok Sang Pertapa yang ketemu gue di sekitar Jalatunda ya, pada saat gue tertidur. Kemudian raga gue seperti keluar dari badan gue dan gue masuk ke dalam gua tersebut ya. Sampai gue bertemu dengan beberapa sosok-sosok aneh di sana. Yang terakhir itu ada perempuan yang berjalan ya di depan gua dengan pakai kemben warna hijau ya, segini ya. Kemudian dia pakai selendang yang diseret. Kemudian di kepalanya ada mahkota tiara ya. Terakhir dia pas berdiri di depan gua, sementara gua nggak bisa ngomong apa-apa ya. Jadi mulut ini seperti terkunci ya. Dan gak lama dia ngambil kalung mustika yang di leher dia, kemudian dilepas terus dikasih ke gua. Dan di kalung itu ternyata ada kayak semacam batu mustika ya, warna hijau. Tapi lagi-lagi gua belum sempat ambil ya, atau mungkin lebih tepatnya gua nggak ngambil ya. Dan begitu si perempuan ini kasih kalungnya ke gua kaget. Tiba-tiba gue dibangunin, ditepak punggung gue di belakang ya. Dan pas gue terbangun itu tiba-tiba di depan gue ada bapak-bapak ada bapak-bapak Sang Pertapa gitu ya, yang akhirnya ngajak gue ke pondoknya dia. Itu makanya gue terdampar di situ ya malam itu. Gue nggak boleh keluar karena menurut si bapak ada sesuatu yang menanti gue di depan sana gitu ya, yang dari sekitaran Jalatunda. Oke, jadi teman-teman ya, singkat cerita, malam itu gue bener-bener bener-bener stuck karena Pak Pertapa ini sedang meditasi. Sementara gue untuk keluar, yang tadi gue bilang ya, gue masih ketahan karena omongan Sang Pertapa itu ya, bahwa gue nggak boleh keluar malam itu. Akhirnya gue dalam hati, ya sudah gitu kan, gue istirahat dulu di situ. Sementara gue pikir nanti kalau agak terangan barulah gue mulai jalan keluar ya, nembusin jalur yang malam itu gue lewat nggak ada jalur sama sekali ya, benar tertutup. Tapi kan gue berpikir karena malam gitu ya, atau sore gitu, dan gue agak panik dan tergesa-gesa, jadi gue nggak nemuin jalan keluar. Sementara kalau misalnya gue udah stay, udah tenang, gue kan paksain ya, walaupun jalan itu tutup, mungkin gue akan tembusin ya, siapa tahu gue langsung tembus di jalur utama. Oke, jadi teman-teman, malam itu terasa panjang ya. Sementara pikiran gue masih pikirin ya bagaimana kondisi Fadli dan Sri di depan sana gitu. Gue cuma berharap pada waktu itu mereka masih dalam satu barisan ya. Karena terakhir itu kan si Doti dan salah satu kawan gue itu di depan. Dan gue sempat kasih message sebelum gue ditolong sama Pertapa itu atau dibangunkan gitu. Pada waktu gue tertidur di depan gue Jalatunda. Ya gue sempat kontak terakhir ya, bahwa gue minta mereka jangan terlalu jauh di depan. Jadi sesekali mereka noleh ke belakang ya. Kalau melihat Sri dan Fadli di belakang, baru mereka jalan lagi. Oke teman-teman ya, jadi seperti yang gue bilang, waktu itu terasa lama ya. 1 jam, 2 jam gue tungguin itu. Kayak tuh jam tuh nggak berputar ya. Sementara gue masih ngeliat batu mustika gue yang gue taruh di depan pondokan ya. Karena gue takut itu balik lagi kantong gue. Jadi malam itu gue liatin terus ya, sambil gue pikirin kok bisa begitu. Beberapa kali gue taruh atau gue kasih ke Bapak Pertapa itu, tapi lagi-lagi batu itu balik lagi ke kantong. Nah, di tengah gue menanti ya, itu sempat gue ketiduran berapa kali ya. Terus gue mendusin bangun, gue lihat si Bapak Pertapa ini masih meditasi ya depan gue ya. Dan akhirnya satu ketika ya, di saat gue tertidur itu, lagi-lagi gue ngimpi ya. Mimpi seperti raga gue keluar lagi dari badan gue. Dan kali ini gue nggak masuk gue.
Jadi teman-teman, malam itu ya, di tengah penantian gue untuk keluar dari pondokan Pak Pertapa, gue mimpi tiba-tiba gue berada seperti di tengah hutan. Pokoknya tinggi-tinggi, kemudian rimbun ya, terus akar-akar itu pada tinggi-tinggi ya. Sementara suasana itu kabut tebal ya, dan gerimis. Terus jarak pandang gue tuh paling 1 meter atau 2 meter ya, kurang lebih ya. Nah itu gue jalan di tengah hutan itu. Terus gue jalan, dan kayak dinginnya itu bener-bener dingin banget ya, kayak bener nusuk banget ke tulangnya. Kemudian jarak pandang juga tadi gue bilang nggak gitu kelihatan ya, 1 meter 2 meter ya, karena kabut tiba-tiba tebel gitu. Nah samar-samar di depan gue tuh seperti ada ada orang kayak lagi duduk ya. Gue penasaran ya, gue liatin dari belakang gitu ya, antara terlihat atau tidak ya kan, atau tetap kabut ya, samar-samar gitu. Jadi gue semakin gue seperti kenal orang itu ya, dari bajunya gitu, dari rambutnya. Nah gue penasaran tuh, nah gue deketin terus. Jadi teman-teman tahu apa yang gue lihat ya, ternyata itu Sri. Jadi gue kenal ya baju apa yang dipakai pada waktu pendakian itu ya. Dia pakai jaket jaket outdoor pada waktu zaman kita ya, cuma ada 2 provider pada waktu itu ya. Teman-teman tahu ya lah, yang hidup atau yang mendaki di tahun-tahun 90 2000 ya. Nah pelan-pelan gue deketin, udah mati kayak Sri gue. Ngapain di tempat kayak gini, di tengah hutan pula ya, dan duduk. Kemana Fadli? Gue tengok kiri kanan gitu, nggak ada. Akhirnya gue panggil ya, Sri, tapi dia nggak nengok. Akhirnya gue deketin pelan, gue tepak punggungnya sebelah kanan ya. Nah begitu gue tepak, si Sri ini balik ya, nengok ke arah gue kaget ya. Begitu dia nengok, itu kayak kayak orang stres gitu ya. Matanya itu nggak ngeliat ke gue, jadi kayak mandang sesuatu tapi nggak ke gue ya. Terus mukanya itu kayak baret-baret gitu, kayak gimana ya, kayak orang habis diapain gitu ya, mungkin habis tersesat berapa hari gitu. Habis kayak orang hilang, nembus belantara gitu ya, yang baret-baret itu mukanya, dan matanya tuh celong dan nggak natap ke gua. Nah itu gua kaget ya, ngeliat muka dia yang seperti itu, gua kaget. Dan tiba-tiba di telinga gua tuh bunyi kayak kencang banget ya, kayak angin gitu kan, kiri kanan. Spontan gua takut, dan gua baca lagi ya, dan gua pengen banget gua peluk Sri sambil gua baca ya, karena gua tahu ada nggak beres sama nih orang gitu. Nah tapi lagi-lagi mulut ini nggak bisa ngomong nih. Jadi pas begitu gua baca gitu ya, baru gua pengen peluk kayak gitu, tiba-tiba ada kayak narik di belakang gue tuh, terus kayak ngejambak gitu. Jadi gue kayak ditarik nih, kiri kanan belakang gitu ya. Terus gue kayak diseret agak jauh, seperti gue tuh nggak boleh ngeraih gitu ya. Makanya gue makin takut, makin panik. Gue baca sebisanya, tapi mulutnya kunci ya, lagi-lagi kunci. Nah akhirnya gue kaget, gue kebangun. Gue udah udah kayak orang kayak mimpi, kayak orang habis mimpi dikejar-kejar setan kali ya. Nah akhirnya gue lihat Bapak Pertapa itu ya, gue pengen ngomong sesuatu gitu, pengen nyampein sesuatu, tapi lagi-lagi dia lagi duduk diam meditasi gitu. Gue pengen bilang nih, ini mimpi apa gitu, kayak seperti nyata gitu. Jadi seperti gue bener kayak beneran gitu ya, kayak bener gue ngeliat Sri di depan gue. Akhirnya gue tambah pikiran ya. Akhirnya malam itu gue kepikiran ya. Sementara gue lihat jam itu masih jam berapa ya, masih sekitar jam 3:30 ya. Akhirnya dalam hati gue mikir, ini nggak beres nih, udah gue pengen buru-buru jalan lah. Nggak bisa gue lama-lama di sini. Tapi lagi-lagi gue mau izin sama Bapak Pertapa ini, gue kepikiran ya, nggak boleh keluar gitu loh. Ya sudah, gue tunggu sambil gue sebat lagi ya, sambil gue bakar rokok, dan gue berharap ini waktu cepet banget gitu ya. Kan kayak gue setengah jam ya, gue nggak sabaran ya. Akhirnya gue langsung masukin beberapa barang gue ya, gue keluarin SB kan waktu itu ya, gue packing lagi dikit, dan mati gue bodo amat lah, mau gimana gitu ya, mau si Bapak Pertapa marah atau gimana, gue pikir bodo amat, yang penting gue jalan malam itu kan. Gue yakin banget ya, jalan yang buntu, atau gue merasa buntu pada waktu gue keluar di malam sebelumnya ya, atau di jam-jam sebelumnya, gue yakin kalau gue tembusin itu gue pasti ketemu jalur utama. Itu gue yakin banget. Akhirnya ya sudah, gue karena udah udah campur aduk ya, pikiran gue kesana mulu gitu ya, ke Fadli dan Sri ya, ke anak-anak ya. Akhirnya gue cabut, gue jalan keluar, dan gue inget batu itu ya. Lagi-lagi gue pastiin tuh, gue nggak bawa batu, dan gue nggak bawa apa-apa ya. Gue pastiin bahwa batu itu tetap ada di depan pintu masuk pondokan itu ya. Gue lihat, alhamdulillah batu itu masih di situ ya. Gue pegang lagi kantong gue, aman, gue bilang. Ya sudah, akhirnya malam itu gue keluar, gue nyalain senter gue yang gede, senter gaban. Udah tuh gue jalan terus, gue coba terobos ya, gue bablas aja gitu. Dan anehnya ya temen-temen ya, itu sekitar sekitar jam 4 lewat ya,
jam 4-an lewat. Dan aneh yang tadi gue bilang, begitu gue jalan keluar ya, dan ternyata itu nggak lama ya. Berapa langkah gue jalan, gue kenal sesuatu ya, kenal sesuatu maksudnya dalam arti gue lihat tanda-tanda ya, yang pas gue masuk itu seperti ada apa ya, ada kayak pohon apa gitu ya. Tiba-tiba gue ingat, dan itu nggak jauh dari pondokan itu. Gue jalan keluar dan tiba-tiba ada jalan ya, jalan setapak yang agak lebar gitu ya, yang seperti jalan masuk pada waktu gue diajak petapa ini ke pondokan dia. Makanya tadi gue bilang aneh gitu ya. Padahal berapa jam sebelumnya gue coba untuk keluar itu gue nggak nemu jalan ya. Gue pikir mungkin gue halusinasi dan panik gitu ya. Dan akhirnya alhamdulillah ya, gue ketemu jalan masuk di pertigaan itu. Jalan masuk pada saat gue diajak sama bapak petapa ini ke pondokan dia. Asli gue seneng banget. Pas gue ketemu jalur itu, gue belok kiri, gue langsung ngebut ya. Gue nggak mikir panjang ya, gue ngebut terus langsung gue kejar ya. Gue berharap gue ketemu sama kawan-kawan gue di depan, khususnya tadi Fadli dan Sri. Nah akhirnya sekali gue apa ya, gue kontak mereka ya, gue monitoring ke mereka tuh, Doti monitor. Nah lagi-lagi nggak ada jawaban tuh. Gue kontak lagi mereka kan, Doti monitor ya, nggak ada jawaban. Karena emang waktunya masih jam berapa ya, masih jam 4:30-an ya, belum waktunya mereka untuk report. Dan kita udah apa ya, briefing ya, bahwa HT itu yang on terus, yang hidup adalah HT gua. Sementara mereka itu nyala atau report setiap 3 jam sekali. Jadi sementara mereka tidak report, HT itu dimatikan. Manajemen komunikasi di lapangan ya, buka jalur frekuensi itu setiap 3 jam sekali. Dan kalau tidak ada report, itu dimatikan. Untuk apa sih, supaya awet baterai ya, itu udah gua sampein di manajemen komunikasi di channel gue yang satu lagi ya, di Indonesian Hiker Journey ya. Mungkin teman-teman bisa kunjungi di sana untuk menyimak materi komunikasi lapangan. Oke, balik lagi ke cerita. Gua kontak-kontak itu nggak ada respon balik ya. Ya sudahlah, gue udah mati. Ya tadi gue bilang mereka nggak salah gitu kan. Karena emang briefingnya adalah buka jalur komunikasi setiap 3 jam sekali, dan itu belum waktunya untuk mereka buka jalur frekuensi atau jalur komunikasi dengan gue. Akhirnya sudah gue jalan terus kan, sampai sekitar terangan ya. Dalam hati gue pasti mereka bete ya, karena kita sepakat untuk summit attack itu jam 4 atau setengah 5 ya, untuk ngejar sunrise. Tapi sementara jam segitu gue masih di jalur ya, gue masih ketahan kan di pondokan si petapa itu ya. Gue udah nyiapin alibi gue ya, pada saat nanti mungkin gue kena sidang gitu ya, untuk masalah keluar dari scheduling ya. Ya paling gue bahas tentang masalah inkondisional. Oke, waktu udah mulai terang ya, batas terang gelap atau apa ya, ufuk di langit gitu ya, atau kita sebutnya fajar sidik ya, batas antara terang dan gelap di jam-jam setengah 6-an gitu ya. Nah, gue terus jalan. Target pertama di kepala gue adalah sapu mereka, yang nge-sweep mereka, berharap bertemu dengan si Fadli dan Sri. Gue menuju ke arah Boyem, karena emang pos plotting kita yang pertama adalah Boyem. Kita ketemu di sana. Kalau misalnya terlalu cepat atau terlalu lambat ya, kita ketemu di titik itu gitu ya. Panjang jalan gue terus ya, gue ngebut ya. Akhirnya sampailah gue di Sendang Derajat. Nah di situ sepi juga ya, nggak ada pendaki juga. Ya, mungkin gue berharap kalau gue ketemu pendaki atau gue ketemu peziarah lain ya, gue pasti akan tanya, Pak ketemu nggak temen gitu kan, atau mungkin ketemu nggak ada pendaki cewek sama cowok dengan jaket seperti itu gitu. Jaket seperti yang dipakai sama Fadli dan Sri. Salah satu yang bikin gue kepikiran ya sepanjang jalan adalah mimpi gue yang malam itu ya, yang jam 4 ya, yang tiba-tiba gue terbangun ada di sebuah hutan tadi ya. Yang gue lihat Sri itu, gue panggil, mukanya tuh pucat gitu ya, baret-baret, dan matanya celong gitu, dan gak ngeliat ke gue. Gue kepikiran sama mimpi itu. Akhirnya gue jalan terus ya, gue gak ketemu pendaki, gue gak ketemu peziarah. Sendang Derajat lewat terus, sampailah gue di pertigaan ya, yang kalau lurus itu ke arah Argo Dalam, terus ke kanan itu ke arah puncak Argo Dumilah ya. Dan gue nggak tahu nih ada jalur ke kiri nih, gue nggak tahu itu jalur kemana ya, karena emang gue belum pernah coba. Gue lewatin aja kan. Dan warung itu dulu nggak seperti hari ini ya. Jadi waktu zaman kita itu warungnya cuma apa ya, ya benar-benar minimalis ya, nggak seramai saat ini ya. Dan belum ada temon, belum ada monyet, belum ada TV. Jadi yang dalam itu masih apa ya, masih tanah gitu ya. Dan mboknya masih pakai tungku yang di depan tuh, dan masih brakseng ya, masih seng gitu. Dalamnya masih pakai tikar. Dan akhirnya gue sampailah di Boyem. Gue masuk ke sana, gue ketemu sama Doti dan satu lagi kawan gue ya. Gue seneng banget sih, alhamdulillah ya. Akhirnya
Begitu sampai gue salam gitu kan, bro, baru gue pengen ngomong ya, mereka udah bilang ya, Bang Epe, lu kemana aja gitu, kita tungguin nih, sorry kita udah summit duluan, kata mereka kan. Jadi ternyata mereka udah apa ya, udah turun ya, mereka kejar summit tuh mungkin mereka berangkat sekitar jam 4 atau setengah 5 ya, karena waktu itu gue masih di jalur, masih baru jalan dari pondoknya Sang Pertapa ya. Ternyata mereka udah summit, mereka udah foto-foto ya buat dokumentasi pengambilan keanggotaan tetap di Mapala gue, dan mereka udah turun dan sampai di Boyem lagi sarapan. Dan tadi ya baru gue pengen tanya, mereka tanya duluan ya, Bang kemana Fadli dan Sri? Akhirnya gue bilang sama mereka, itu yang lagi gue pengen tanyain sama lu orang, gue bilang, kemana Fadli dan Sri? Lu nggak bareng sama mereka? Mereka bilang enggak. Gue pikir sama Bang Epe di belakang. Udah mulai tuh, udah mulai roaming, gue mulai klik gitu kan, udah mulai agak panik gitu. Akhirnya agak sedikit perdebatannya gitu. Yang gue bilang, kan gue udah bilang sama kalian ya, jangan tinggal gitu, jangan apa ya, jangan jalan duluan, sesekali noleh ke belakang, kalau ngeliat mereka masih ada ya sudah gitu. Ternyata mereka punya alibi juga ya, kita pikir itu udah sama Bang Epe gitu kan, bareng, jadi dipikir nggak ada masalah karena sama gua gitu ya. Akhirnya mereka sepakat untuk summit duluan kemudian turun ya. Sudah gua akhiri perdebatan gitu ya. Akhirnya gua kepikiran ya, apa jangan-jangan dia salah jalur. Akhirnya udah sepakat untuk cari dia ke belakang ya. Ya udah kita balik lagi deh ke belakang, coba mungkin di pertigaan itu yang tadi gue bilang ya, yang lurus itu ke Argo Dalam, ke kanan ke Argo Dumila, itu ada jalur ke kiri tuh. Apa jangan-jangan masuk ke situ gitu. Akhirnya kita sepakat tuh bertiga tuh balik lagi kan. Peralatan keril ya kita tinggal di sana, kembali ke pertigaan itu. Nah, belum sampai pertigaan ya, tiba-tiba di depan gua tuh, gua kaget ya, ada orang ya, ada bapak-bapak jalan ya, kakinya pincang diseret ya, sambil dia lambe-lambein tangan. Gue liatin, semakin dia jalan kayak terburu-buru itu mendekat. Dan ternyata teman-teman ya, itu pertapa yang dipondokan pas pada saat gua terbangun di Gua Jalatunda. Makin kaget ya, asli gue makin kaget ya ngeliat si Pertapa ini ya. Tiba-tiba jalan terus kayak apa ya, kayak orang terburu-buru gitu ya, sambil lambel apa ya, ambil ambil gitu. Terus kakinya agak pincang gitu ya, nyeker ya, dan dia nyeker, dan seperti yang tadi gue bilang, seperti terburu-buru dia di sana. Akhirnya gue stop nih, sampai di pertigaan itu gue stop, dan akhirnya Pertapa itu dekat apa ya, jalan mendekati gue. Terus dia bilang, ini yang gue agak kaget juga ya teman-teman ya. Tiba-tiba dia bilang, kamu mesti panggil namanya. Kamu mesti panggil namanya. Gue bingung maksudnya apa panggil namanya. Sambil dia nunjuk-nunjuk ke arah kiri. Kamu cari di sana, kamu cari di sana. Gue lihat kelihatan mana anak ya. Anak makin bingung juga kan, karena mereka nggak paham. Gue yang akhirnya paham. Akhirnya gue kepikiran Fadli dan Sri. Karena si Pertapa ini terus nunjuk-nunjuk ke kiri. Cari dia di sana. Terus panggil namanya katanya. Sudah akhirnya gue buru-buru ya, gue nggak mikir panjang. Gue ajak anak-anak, ayo gue ajak anak-anak ke sana ya, ke kanan ya, ke arah sebelah kanan itu. Gue bertiga turun ke bawah tuh. Nah, di kiri kanan tuh ada semak-semak belukar gitu ya. Emang ada jalur ya. Nah, sementara dari jauh itu ada kayak apa ya, kayak jalan berundak ke atas ya, kayak mau arah ke puncak. Nah, itu kita sambil ini ya, sambil teriak ya, sambil kiuk kiuk gitu kan. Sambil kita teriak ya, Fadli, sih, ambil. Sambil manggil-manggil ya. Terus saya kita ke atas lagi. Itu nggak kedengeran suaranya ya, sampai kayak capek banget ya. Terus dari jauh itu Pertapa itu masih ngikutin kita di belakang ya. Emang ketinggalan sih ya. Sambil apa ya, sambil dia teriak-teriak tapi gua nggak denger ya, kayak nggak jelas gitu. Akhirnya gue sempat berhenti nih. Akhirnya gue turun lagi gue tanya, ada apa Pak? Jangan ke atas katanya, jangan ke atas.
cari di Bukit Kayangan, kata dia. Gue kaget ya, Bukit Kayangan. Maksudnya apa? Sambil dia nunjuk ke arah kiri. Jangan cari di atas, cari di Bukit Kayangan. Lah kita naik ke atas, kita naik ke bukit. Kenapa dia nunjuk ke arah hutan? Akhirnya gue panggil anak-anak, suruh turun ya. Si bapak itu suruh kita manggil ke sana, cari ke arah kanan, ke arah Bukit Kayangan gitu. Lu tahu Bukit Kayangan? Nggak tahu bang, kita baru kali ini kita kesini. Gue juga bilang ya, gue juga nggak tahu ini jalur ini. Biasanya kita tuh langsung lurus ke arah Argo Dalam gitu ya, atau 9 derajat, atau ke arah puncak, ke arah Argo Dumila. Gue nggak tahu itu tempat yang namanya Bukit Kayangan. Tapi pertapa ini bilang gitu, cari di sana. Dan nunjuk ke arah kiri, ke arah Bukit Kayangan. Akhirnya gue gak pikir panjang lagi, tuh hutan yang rapat gitu kan, kayak semak-semak tuh, ada pohon-pohon agak tinggi-tinggi gitu ya. Udah gue babat aja langsung ke kanan ya. Gue masuk situ, asli rapat banget di situ. Sambil gue panggil, Fadli, Sri. Nah, nggak lama, gue denger ya, kayak ada suara slok gitu ya dari depan gue tuh. Ya gue pikir Bagas ya, gue pikir babi. Akhirnya gue cabut golok tebas kan, anak masih di belakang gue. Gue kaget kan, kayak apa sih ya, kayak binatang mau ngedekat gitu, bunyi serok gitu. Udah gitu tempatnya rapet. Nah, begitu gue cabut golok tebas, gue udah siap gini. Tiba-tiba gue kaget ya, depan gue itu nongol Fadli sama Sri. Gue bilang mati, buset lah, hampir gue tebas gitu ya. Dalam hati gue kaget gitu, gue pikir babi hutan atau apa gitu. Tiba-tiba Fadli, Sri nongol, kemudian apa ya, bajunya sobek tuh Fadli ya. Terus di pipinya baret-baret gitu ya, kayak kena duri-duri gitu. Digandeng Sri sama dia tuh. Asli mukanya kucel banget, kayak apa ya, kayak orang panik. Terus ngos-ngosan gitu ya. Akhirnya gue lempar tuh golok tebas ya, gue bilang, lu Fat, lu kemana aja gitu. Gila lu, bikin gue takut lu, anak udah panik tuh. Tiba-tiba dia berhenti ya, dia pegang pundak gue gitu kan. Terus kayak napas gitu, ngos-ngosan gitu kan. Terus dia cuma bilang, Sri, kata dia. Nah, dia manggil gue Gus ya. Gue lihat Sri, asli ya, mukanya itu sama seperti gue lihat di mimpi gue ya. Ya kucel, baret-baret, baju juga sobek ya, basah juga. Terus matanya juga celong, dan gak ngeliat ke gue, kayak ngeliat ke atas gitu ya. Asli gue takut banget ya. Akhirnya gue tarik langsung mereka keluar kan. Di luar udah standby tuh si Doti sama kawan gue satu lagi, ya, sama Pertapa itu tadi. Akhirnya gue ngomong panjang ya, gue mau tarik mereka langsung ke Mbok Iem ya. Kita mau balik lagi ke Mbok Iem, tapi lagi-lagi Pertapa ini bilang, Dek, kamu harus turun. Sudah, kamu turun, jangan lama-lama di sini. Gue kepikiran lagi ya, pendakiannya gak enak banget ya pada waktu itu. Akhirnya gue bilang sama Doti ya, sama teman gue satu lagi, ya udah lo ambil carrier, lu packing, lu bawa carrier gue sekalian ya. Gue bilang, gue tunggu di pertigaan ya, kita langsung turun. Terus Doti bilang ya, lu nggak summit ya? Gak, gue nggak pikiran lagi untuk summit ya. Ya, gue ingat pertama bapak-bapak itu yang bangunin gue di depan gue Jalan Tunda pada waktu gue tidur. Terus dia juga yang bilang kalau dia nggak bangunin gue, mungkin gue nggak keluar dari gue itu ya. Yang kedua, gue nggak boleh keluar malam itu, gue mau nyari anak-anak ya, mau nyusul ya. Yang terakhir ya itu, yang masalah tiba-tiba itu batu itu ada di kantong gue ya. Itu juga gue tahu dari si Pertapa ini. Akhirnya gue nggak ngomong panjang ya. Pertapa bilang turun, pulang. Sudah, di pikiran gue ya udah, gue harus pulang. Karena gue udah lihat nggak kondusif lagi ya. Gue ngeliat mukanya Fadli udah begitu ya, apalagi Sri. Akhirnya hari itu ya, setelah gue nunggu Doti sama satu kawan gue itu yang ngambil peralatan gue dari Mbok Iem, gue tunggu di pertigaan. Sementara gue masih ditemenin sama Pertapa ya, sama bawa Pertapa itu. Dan gue sempet bikin teh ya buat Fadli ya, sambil nunggu ya. Karena gue bawa depek. Gue tanyain sama Fadli, lu dari mana Fad? Lu ngapain di situ? Si Fadli tuh nggak ngomong apa-apa ya. Dia cuma bilang apa ya? Gus, Sri. Itu doang. Jadi kayak apa ya? Kayak orang autis gitu. Gue bilang, aduh, ini apa lagi? Kayak ini udah nggak kondusif ya. Akhirnya gue nungguin anak tuh sambil kontak ya, bro.
tuh cepetan tuh, jangan lama-lama di situ, udah langsung bablas aja. Iya nih bang, nih gue lagi jalan katanya. Sementara petapa itu tetap diam ya, nggak komen dia, tapi dia tetap stay di situ ya. Gua kasih rokok ya, Fadli juga gue bakarin rokok. Sementara tangannya shaking ya. Jadi teman-teman ya, tangannya tuh kayak apa ya, kayak gemeteran gitu ya, kayak shaking ya. Istri cuma duduk doang sambil apa sih, sambil begini gitu ya. Gue tanya juga diem aja ya. Jadi berdua ini kayak orang introvert. Si Fadli cuma 2 kata doang ya, Gus, Sri. Gue nggak tahu apa yang mereka alamin di sana gitu. Ya sudah, alhamdulillah anak datang. Terus gue bilang, udah kita langsung turun ya. Dan akhirnya gue bilang Pak Bapak Pertapa itu, Pak, ya Pak, makasih. Pun ya Pak, kita langsung turun nih. Pertapa ini ya cuma ngangguk-ngangguk doang ya. Iya, jangan lama-lama, Dek, jangan lama-lama. Langsung turun ya, langsung turun ya. Hari itu gue turun ya. Gue ngebut ya. Gue tarik Sri. Sementara di belakang itu ada si Doti, Fadli ya, Fadli tengah, Doti sama teman gue itu langsung ngepush ya. Sementara di depan gue tarik terus gue seret tuh kan. Terus jalan kita ya. Hari itu nggak ada istirahat. Tempur langsung turun sambil kadang-kadang jatuh gitu ya. Dan pikiran gue harus turun ya. Dan alhamdulillah ya, sampailah kita di perhutani. Nggak ada apa-apa di hari itu ya. Sebenarnya ada beberapa yang ini ya, maksudnya dalam arti selama perjalanan itu gue agak takut ya, agak worried ya sebenarnya pada saat gue ngelewatin tempat yang tadi ya. Karena petapa itu bilang kan, yang malam itu ya, ada yang menunggu gue yang dari Jalatunda ya. Cuma itu nggak gue pikirin ya, gue tarik terus ya. Sempat gue lewat tempat itu ya, yang tadi yang sekitaran Jalatunda itu. Yang tadi gue bilang sempat agak khawatir, tapi alhamdulillah nggak terjadi apa-apa ya. Gue turun terus. Akhirnya alhamdulillah yang tadi gue bilang, sampailah kita di base camp perhutani. Nah di situ gue suruh anak-anak untuk cari mobil langsung ya, charter langsung apa aja yang di depan atau di Tawangmangu itu diantar ke apa namanya, stasiun Solo Balapan ya, atau Solo Jebres ya, gue lupa diantaranya itu. Akhirnya kita beli tiket, dan waktu dulu itu nggak ya simpel ya dulu kita on the spot bisa, dan nggak begitu sulit ya, karena tiketnya itu masih kayak kartu domino gitu ya bentuknya ya, yang cuma dicekrek gitu doang ya. Alhamdulillah kereta ada, kita dapat tiket walaupun kita nggak dapat tempat duduk ya karena kereta dari apa ya, dari Surabaya atau dari Jogja, dari Surabaya kalau nggak salah. Nah kita langsung tuh pulang ke stasiun Senen ya. Nah sempat ya ada bangku yang nggak didudukin ya di situ ya, gue minta tolong ya, ada penumpangnya juga ya, gue titipin Sri di situ, Mbak ini kosong Mbak gitu ya, teman saya bisa duduk sini gitu. Oh enggak silakan ya. Sudah dapat tempat duduk buat Sri. Dan lagi-lagi apa ya, ini orang kayak orang apa ya, kayak orang autis gitu ya. Jadi jalan itu mesti ditarik-tarik. Ada sempat waktu di stasiun, gue lupa ya, kita mau makan dulu ya, tapi lagi-lagi Sri ini kayak orang apa ya, kayak orang linglung gitu loh. Apalagi Fadli ngomong itu sedikit banget. Nah alhamdulillah sempat ya di stasiun yang di apa ya, di Medoti ya, sama gue juga di apa ya, diberesin gitu. Maksudnya luka-lukanya itu udah kita stabilin ya, pakai alkohol gitu ya, pakai kapas alkohol gitu kita iniin. Ya salah satunya buat apa ya, buat ngetes reaksi juga, itu kan agak perih ya. Jadi latihan apa, ngeliat fokusnya juga. Nah alhamdulillah begitu di di lap-lap gitu, sih agak-agak mungkin perih ya, emang agak perih, kena luka itu agak perih. Jadi agak-agak reaksi gitu. Ya alhamdulillah, gue pikir ada reaksi kayak gitu ya, nggak ada masalah gitu. Kecuali kalau nggak ada reaksi sama sekali dan pingsan, itu baru masalah banget. Tapi ini enggak ya, mereka alhamdulillah dalam keadaan sadar semua, walaupun diajak ngobrol itu sulitnya setengah mati ya. Jadi kayak orang linglung ya. Bahkan Sri aja nggak ngomong sama sekali ya. Diajakin makan juga nggak ini ya. Makanya sekali tuh ditawarin roti, karena dia nggak mau makan ya, roti dipegangin doang ya, kayak orang apa ya, kayak orang autis tadi gue bilang. Diajak ngobrol juga diem gitu ya. Kadang-kadang ngeliat ke atas. Bahkan ada satu case, saking keselnya dia nggak mau makan ya, akhirnya gue sumpel aja roti di mulutnya ya, makan Sri, makan ya roti ya, pelan-pelan ya. Terus ngeliat gue aneh, terus ngeliat lagi ke yang lain ya, dan gak ada suara. Sampai gue paksa, gue suruh makan. Terus dia ngunyah-ngunyah dikit ya, alhamdulillah gitu ya, masih bisa ngunyah. Cuma agak creepy juga ya di kereta ya, maksudnya gimana ya, ngeliatnya itu kayak apa ya, kayak orang aneh gitu ya, kayak pelanga pelongo.
diajak ngobrol nggak bisa, diajak komunikasi ditanyain juga cuma bengong doang. Nah, sementara si Fadli lebih aneh lagi tuh, kadang-kadang dia gemeteran ngeliat gua kayak orang takut gitu kan. Cuma 2 kata terus yang Gus Sri, Gus Sri gitu. Iya, gue tahu itu Sri, gue tahu itu Sri. Ada, santai ya bro, gue bilang, santai ya bro, gue tahu pasti ada masalah di situ. Dan sepanjang jalan ya, dari mana ya, dari Solo, dari stasiun Solo sampai ke Jakarta ya, gue kepikiran apa, gue kepikiran seandainya ada Indri di situ gitu ya, mungkin lebih tenang lagi, gue lebih ketolong lagi mungkin ya, mungkin dia bisa apa ya, netralisir apa gitu, karena gue tahu ini pasti nggak beres ya, ada sesuatu yang nggak beres ya, ada yang aneh di sini. Dan lagi-lagi gue berharap begitu gue ke kampus, ke Sekre, orang yang pertama kali gue temuin ya itu Indri. Alhamdulillah ya, sampailah kita di stasiun Senen. Kita charter taksi untuk ke arah Sekre. Nah, dalam perjalanan ke Sekre itu gue minta nomornya orang rumah ya, dari Sri ya, buat gue telepon. Kita udah pulang nih, gue minta mereka tuh jemput ya, jemput Sri di stasiun apa di Sekre ya. Gue minta tolong ya waktu itu ya. Nah, dikasih nomornya masih sama Fadli ya, ditulisin sama dia. Nah, akhirnya sampai kita di stasiun Senen ya. Nah, situ ada, nggak jauh situ ada wartel ya, gue sempetin untuk ke wartel ya, gue telepon orang rumah, gue kabarin ya, kita udah di stasiun gitu kan. Bentar lagi kita nyater mobil taksi untuk balik ke arah kampus ya, ke arah Sekre ya, nanti dijemput di sana aja, depan Sekre, depan UKM, gue bilang. Sudah, kebetulan yang jawab kan ada nyokapnya tuh jawab. Nah, sampai di Sekre itu orang tuanya Sri udah ada di situ ya, udah siap jemput. Alhamdulillah ya. Cuma gitu, mungkin mereka agak kaget juga yang ngeliat anaknya kayak apa ya, kayak ditanyain juga nggak jawab gitu, kayak orang pelangap-pelongo gitu. Tapi ya sudahlah, akhirnya mereka pulang, tinggallah gue di situ, gue, Doti, dan satu kawan gue, dan Sekre itu sepi ya, dan Fadli di sana. Nah, akhirnya Sri pulang nih, yang tadi gue bilang, sekitar jam berapa ya, sekitar jam 2-an ya, kita masih terjaga tuh. Gue udah pengen banget ya ke tempat kosannya Indri ya, pengen apa ya, pengen ketemu dia untuk mungkin minta tolong untuk netralisir atau ngondusifin situasi yang kayak gitu ya. Tapi gue penasaran. Nah, akhirnya 2 km ya, di UKM itu ada meja tuh, meja besar ya, tempat kita biasa nongkrong ya, atau mungkin main tenis meja gitu. Tapi bukan meja tenis meja ya, cuma papan doang, papan yang buat rapat ya, meja besar gitu. Akhirnya si Fadli duduk di situ ya, kita santai dulu, kita bakar rokok. Gue berusaha untuk netralisir ya suasana ya. Itu juga dari si Doti, dan ada satu teman gue lupa namanya ya, dia berbahan ya, santai. Saya kira itu sepi, nggak ada orang. Nah, sekitar jam 2 sampai setengah 3-an tuh ya, jadi gue tanya pelan-pelan sama Fadli, Fad, lu kenapa gitu. Udah ngerokok dulu ya, ngerokok, bikin kopi. Itu mulai tuh, dia mulai agak tenangan tuh, dia bakar kan. Nggak lama Fadli cerita ya, buka omongan. Awalnya dia makan, dia ngelihat ada makanan ya di Tugu, dia bilang ya. Jadi sebelum apa ya, sebelum masuk ke pertigaan ya, dia bilang sebelum Sendang Derajat dia ngeliat ada Tugu ya. Gue agak lupa ya, apakah sebelum atau sekitaran ya, gue lupa. Pokoknya sebelum dia melewati Sendang Derajat, dia ngeliat ada Tugu. Dan di Tugu itu ada kayak apa ya, kayak pacetan ya kita nyebutnya dulu ya. Jadi ada makanan, ada rokok segala macam ya. Sempat dia iseng bercandaan Mas Sri, ada rokok nih di sini, cobain lah kata dia kan. Sri bilang jangan, kamu kan bawa rokok, nggak apa-apa lah, nyobain lah. Akhirnya dia iseng ya, dia bakar rokok, kemudian dia foto juga ya di situ ya katanya ya. Sempat dia bilang dia sempat foto di Tugu, dia bilangnya Tugu ya. Gue nggak tahu ya, gue nggak tahu karena gue nggak pernah ngelewatin apa ya, Tugu atau apa gitu ya di sekitaran Sendang Derajat atau sebelumnya ya, karena mungkin gue nggak tahu ya, karena gue selama ini cuma lewat-lewat doang kan, plotting areal-areal atau tanda-tanda yang apa ya, yang familiar gitu ya, kayak Argo Dalam, Argo Dumilah, kemudian Sendang Derajat gitu ya, situs-situs yang biasa standar aja gitu. Gue nggak tahu tuh Tugu lah, ada apalah, ada Sajenan, ada apa, gue nggak pernah mikirin yang begitu ya. Ya dia cerita begitu. Akhirnya dia bakar, dia sempat foto, dan dia ngelewat tuh, lewat Sendang Derajat ya, sempat foto-foto juga, bercandaan juga Mas Sri. Nah, nggak lama dia katanya apa ya, tiba-tiba dia masuk ke dalam apa ya, kayak ke dalam hutan gitu ya. Dia muter-muter katanya, jalan tuh sama semua kata dia. Jadi kayak balik lagi. Dan yang aneh ya dari cerita dia,
Gue dengar apa, dia sempat berhenti di depan satu pohon besar ya, dan sementara si istri kan udah kayak apa ya, kayak mewek-mewek gitu ya sih. Akhirnya mereka stay gitu, mereka stay ya, mereka nggak bawa tenda ya, nggak bawa peralatan apa ya, masak juga nggak bawa ya, tapi mereka bawa logistik ya, bawa cemilan-cemilan gitu kayak biskuit-biskuit ya. Ternyata mereka istirahat ya di depan pohon besar. Dan yang gue aneh, mereka bilang mereka bermalam di situ. Gue udah mati, bermalam maksudnya gimana? Iya, kita bermalam di situ, kita sambil manggil Doti, manggil lu gitu, tapi nggak ada sautan. Jadi dengan suara yang terbata-bata gitu, yang kayak apa sih, kayak suara orang sakit ya, dia cerita sambil bercerita, suaranya seperti itu ya. Nah, gue kaget, kok bermalam gitu, maksudnya gimana bermalam? Iya Gus, kita bermalam di situ. Doti juga udah bete kan, halu nih, dia bilang halu kan. Gue bilang sama Fadli, Fat, gue nyariin lu itu baru 3 jam, maksud lu apa bermalam? Terus tiba-tiba dia agak bete, agak kenceng ngomongnya. 3 jam apa? Gue udah 3 hari Gus, gue udah 3 hari gak keluar-keluar. Gue celingukan, gue masih Doti lihat-lihatan. 3 hari. Akhirnya Doti kesel kan, Fat, kita nyari itu baru 3 jam. Enggak, gue serius, kata dia. Si Sri itu sampai nangis. Ya udah lanjut. Terus gue bilang, dia nggak tidur tuh malam itu. Dia bilang dia jagain Sri kan. Sri udah nangis kan. Ini gimana? Sambil peluk Sri. Sambil apa sih, stay cool ya, ngademin gitu supaya nggak panik atau apa gitu kan. Ya udah, akhirnya mereka makan tuh logistik yang ada di situ. Nah besoknya mereka jalan lagi ya, itu masih tempat yang sama ya, masih muter apa di situ. Akhirnya sih sampai apa ya, sampai nangis dia, sampai nggak mau gimana ya, sampai ngomong kita mati nih, kita nggak keluar nih, gimana ini, kamu sih pakai apa segala macam, nyalain si Fadli ya. Akhirnya mereka agak debat gitu ya. Nah di hari kedua ya, mereka masih stay tuh, masih muter-muter aja. Akhirnya mereka stay lagi di tempat yang sama ya, di pohon yang sama, dan mereka bermalam lagi di situ. Sementara logistik udah mulai menipis ya, airnya juga udah mulai dikit. Terus nggak lama dia juga cerita ya, malam itu yang malam kedua ya, sempat gerimis ya, udah kedinginan, udah apa segala macam, udah kayak mau mati gitu deh. Udah aduh, ini gimana ini, kata si Fadli kan. Tapi lagi-lagi ya, Fadli juga udah pernah naik gunung ya, maksudnya bukan orang yang pertama kali naik gunung ya, walaupun dia belum pernah naik Gunung Lawu. Dia udah pernah naik di gunung-gunung di Kalimantan ya, dia orang Pontianak. Katanya udah pernah naik gunung di sana gitu ya. Gue nggak tahu gunung-gunung apa di Kalimantan pada waktu itu ya, tapi katanya dia udah pernah, dan dia pengen nyobain sekali-kali naik gunung di Jawa Tengah. Nah dia lanjutin lagi ceritanya nih Fadli. Jadi Gus, logistik udah mulai habis ya, udah mulai mau habis ya, dan air tinggal botol kecil lah, udah hemat-hemat dong, ngirit-ngirit ya. Nah di hari ketiga, antara gelap dan terang ya, dia ngedengar kayak ada suara rame gitu ya, nggak jauh dari situ tuh. Dia udah senang banget ya, ada keramaian nih, kata dia. Akhirnya dia bangunin tuh Sri, bangun, ada orang gitu, ada rame-rame. Mereka bangun, jalan lagi, mereka nyusurin jalan setapak. Nah tiba-tiba mereka keluar di kayak apa ya, kayak ada tanah datar gitu ya, ada tanah datar. Dan tahu teman-teman ya, si Fadli bilang apa, katanya dia keluar ketemu pasar. Udah mati pasar, Loti makin kesel ya, dengar kayak gitu dia makin kesel ya. Pasar gimana maksudnya, mana ada pasar di tengah hutan, di tengah gunung. Si Fadli bilang ada itu, orang banyak pada jualan di situ katanya. Ada yang jual buah, ada yang jual daging, ada yang jual sayur katanya. Ya udah, akhirnya gue suruh diam dulu kan. Udah Dot, tenang dulu, dengerin dulu katanya. Udah dengerin dulu. Nah karena logistik udah mau habis ya, dia bawa westback ya, bawa depek ya, bawa duit ya. Pastinya bawa duit. Kepikiran Fadli buat belanja, buat beli sayuran atau wortel atau apa ya dia bilang ya, karena dia lapar. Logistik udah mulai tipis. Nah ada satu tukang jualan ya, dia mau beli ya, mau beli buah ya kalau nggak salah ya, beli buah atau sayur gue lupa. Nah pada saat dia mau bayar, orang itu nggak mau, si pedagang itu nggak mau ya. Gue penasaran ya, gue tanya model pasarnya kayak gimana, orang-orangnya tuh kayak gimana. Si Fadli bilang, tukang dagang pakai caping ya, nggak pakai baju, pakai celana apa celana hitam gitu ya, sedengkul ya. Terus ada yang nyeker, ada enggak. Terus ada ibu-ibu bawa pikulan, tapi pakaian mereka tuh bukan pakaian yang hari ini gitu ya, kayak orang-orang zaman dulu itu, zaman penjajahan kata dia kan. Ya gue sama Doti makin lihat-lihatan, makin gak masuk akal nih cerita nih. Ya sudah, tahan dulu. Terus gimana gitu. Nah ada satu tukang jualan, dibilang yang bapak-bapak buka baju itu pakai caping gitu, dia beli di situ, tapi si bapak-bapak ini nggak mau dibayar.
Si Fadli bingung ya, apa kurang gitu ya, apa gimana gitu kan. Ini saya tambahin kata Fadli. Nggak mau kata si bapaknya. Terus maunya apa gitu? Dia nunjuk si bapak ini. Nunjuk kemana? Ke Sri. Saya maunya dibayar sama dia. Kesel si Fadli kan. Maksudnya apa gitu? Gimana sih dibayar pakai duit nggak mau, malah dibayar pakai cewek gua gitu. Maksudnya apa? Gimana gitu? Si bapak itu nggak mau. Saya maunya dia. Kesel lah si Fadli kan. Akhirnya duitnya tuh dilempar ke si bapak itu. Apa sih dagangannya itu diambil sama dia kan. Gue lupa ya pakai itu buah atau sayur ya. Udah nih saya lebihin deh kata dia kan. Akhirnya diambil tuh di jalan. Sri ditarik gitu. Udah jalan kata dia. Si bapak itu bete marah gitu kan. Tapi buru-buru lah Fadli itu jalan tuh. Masuk lagi dia ke dalam hutan itu kan. Nah begitu masuk situ, tiba-tiba dia ketemu pohon yang sama ya. Pohon yang sama yang dia bermalam 2 malam sebelumnya. Jadi gue masih dengerin ya. Masih fokus gue dengerin ya. Walaupun dalam hati itu banyak banget kontradiksi, ada benturan ya atau konflik ya. Gue rasa Doti juga begitu ya. Si Fadli lanjutin ceritanya ya. Ternyata dia balik lagi masuk ke hutan. Dan gak jauh balik lagi dia ke pohon yang sama ya, tempat dia bermalam di 2 malam sebelumnya. Dan itu kondisi Sri udah mulai gak stabil ya, udah mulai ngaco macem-macem ya. Apalagi begitu apa ya, sempat Fadli bilang ya, gue agak lupa ya, dia tuh nggak mau balik ya. Ya mungkin dalam pikiran Fadli tuh karena apa ya, karena takut juga ya si bapak itu marah ya. Jadi udah, aku aja yang bayar kata dia, aku aja yang bayar, ayo kita balik lagi ke sana. Dibentak lah sama Fadli kan. Itu bukan masalah duit. Dia maunya kamu, ditukar sama kamu di makanan kata si Fadli. Nangis kan Sri kan. Udah mulai kacau tuh, situasi udah mulai kacau. Yang tadi gue bilang ya, ada debat, ada sedikit perdebatan ya, bukan sedikit lagi ya. Udah berdebat mereka kan. Udah mulai kacau ya. Karena lagi-lagi balik lagi ke pohon yang sama dan tempat yang sama. Akhirnya karena mereka lapar ya. Sudah dimakanlah buah itu ya, atau sayuran itu ya. Nah, karena ngeliat situasinya udah apa ya, udah agak-agak nggak apa ya, udah nggak kondusif ya. Fadli ngerasa udah mulai aneh-aneh nih. Si Sri itu udah mau balik lagi terus ke bapak yang tadi ya. Padahal udah dijelasin bukan masalah duitnya gitu. Dan tiba-tiba si Sri nangis katanya. Nangis lagi terus kayak ngejerit gitu, kayak ngeraung-raung ya. Dan si Fadli tuh ngerasa dia apa ya, yang dilihat tuh bukan Sri ya, bukan Sri yang dia kenal ya, dalam arti yang ceria atau yang periang atau apa gitu kan. Akhirnya Fadli inisiatif ya untuk apa ya, jalan terus. Udah, kita nggak bermalam lagi di sini, kita jalan aja terus. Sementara Sri kan nggak mau ya, Sri nggak mau, tetap dia mau balik lagi gitu kan. Dan bahkan sekali itu ditarik sama si Fadli ya, kayak agak diseret gitu ya. Dan akhirnya mereka mutusin untuk jalan lagi tuh, cari lagi jalan keluar ya. Dan lagi-lagi dia nggak nemuin jalan keluar ya. Jadi muter-muter aja di tempat itu ya, balik lagi ke pohon itu. Dan sampai sekali ada satu jalur ya, ada satu tempat gitu ya, yang gak rapet. Si Fadli itu pengen terabasin gitu, pengen tembusin ya. Akhirnya ditariklah Sri ke situ ya, masuk ke hutan yang rapat gitu, sampai baret-baret atau segala macam ya. Nah nggak lama Fadli dengar kayak ada suara manggil ya, Fadli, Sri gitu. Nah dia cari tuh arah sumber suara itu tuh, tarik terus, seret terus gitu. Nah akhirnya bertemulah dia dengan gue di situ, di hutan ya, tempat pintu masuk yang ditunjuk sama pertapa itu sebelah kiri tempat gue cari dia tuh. Sementara mukanya udah baret-baret apa segala macam, dan Sri juga udah mulai apa ya, udah mulai aneh. Fadli diem ya, dia bakar rokok lagi ya. Gue bilang sama dia, udah Fat ceritanya. Udah Gus. Akhirnya gue ketemu sama lu orang. Gue liat-liatan ya, gue masih liatan sama si Doti. Gue bilang ke Fadli, Fat, gue mana anak tuh cari lu tuh baru 3 jam Fat. Lu kalau nggak percaya tanya Doti deh, masih satu lagi temen gue tuh kan, yang masih tidur. Lu tanya sama dia, kita tuh bertiga nyariin lu tuh baru 3 jam. Sementara lu bilang 3 hari. Gak mungkin. Gue gak bohong Gus, gue gak bohong. Kalau lu gak percaya, besok lu tanya Sri. Ya udah, akhirnya gue tunggu sampai besok ya, sampai pagi atau mungkin apa ya, gue nggak sabaran ya. Asli gue orang nggak sabaran ya, gue pengen banget gue tanya Sri ya. Tapi orang yang pertama kali gue temuin pada saat itu, yang gue berharap banget ya, itu adalah Indri. Nah akhirnya gue suruh Fadli istirahat ya, beliin makanan ya, Doti beliin makanan ya. Ada warung yang masih buka 24 jam ya, Jatim biasanya kita yang buka 24 jam.
Nah sementara malam itu ya sekitar jam setengah tigaan tuh, jam 4-an lah, gue jalan ke kosannya Indri. Gue berharap Indri itu belum tidur ya. Akhirnya gue terus jalan ke kosan ya, pagar ditutup, gue teriak ya, gue ketok-ketok gitu kan. Gue pakai apa sih, pagarnya itu digembok ya. Gue coba tok-tok-tok gitu ya, pagarnya. Gue berharap si Indri bangun. Ternyata gak ada suara dari dalam ya. Ya mungkin karena terlalu pagi ya gue ke situ ya. Gue nggak sabaran juga soalnya. Akhirnya ada satu kosan ya, tempat temen gue juga ya. Akhirnya gue melipir ke situ. Gue bilang gue mau ke tempat Indri ya, tapi Indri belum bangun ya. Ntar gue tungguin agak pagian lah, ntar gue balik lagi ya. Sementara gue pikir ya si Fadli sama Doti sama anak ya aman lah di situ lah. Akhirnya nggak lama, sekitar setengah 6 ya, setengah 6 setengah 7-an ya. Karena yang tadi gue bilang gue nggak sabaran, gue balik lagi akhirnya ke tempat kosan Indri, dan alhamdulillah ya pintu pagarnya udah nggak digembok. Nah gue ke dalam, gue ketok-ketok dan temu Indri gue di situ. Akhirnya gue dibukain pintu ya, gue masuk. Si Indri dengan muka betenya ya, karena emang kita lagi apa ya, kita lagi bermasalah sebenarnya. Kita lagi jauh-jauhan. Tapi karena gue butuh banget ya, butuh konsultasi sama dia tentang masalah si Fadli. Dia cuma apa ya, ya satu kata doang nih. Ada apa lagi Gus? Tumben gitu ya. Pasti ada masalah gitu. Gue bilang ada. Gue ceritain lah akhirnya masalah Fadli. Dan yang gue bete ya gitu. Aku lagi sibuk nih katanya. Lagi ada apa ya? Ada tugas kuliah atau apa ya, gue lupa ya. Coba deh nanti aku telepon Romo katanya. Ya alhamdulillah gitu ya, ada solusi. Akhirnya nggak lama ditelepon Romo ya pada waktu itu ya. Dan gue dari situ gue ceritain apa adanya kan via telepon pagi-pagi ya. Akhirnya Romo bilang ya udah, nanti saya ke situ. Sekalian si Sri, kalau dia nggak mau ke kampus ya, nanti kita yang ke rumahnya, kata Romo. Ya sudah kan, gue agak tenang ya. Gue balik lagi ke kampus, ke sekre, gue ceritain sama Fadli. Ntar ada temen gue nih, sama gurunya, gue bilang, gue bercanda. Ada satu, apa sih, pamannya ya. Pamannya yang juga gurunya gitu. Nanti dia datang. Nanti lu ngobrol aja sama dia. Gue juga udah ceritain. Ya udah, kalau gitu gue telepon si Sri dulu katanya kan. Gue juga pengen tahu keadaannya. Akhirnya nggak lama Fadli keluar ya, mungkin cari wartel atau gimana. Gue tungguin tuh di sekre tuh. Gak lama dia balik lagi ke sekre, mukanya udah bete. Gue tanya, lu kenapa Fadli? Gus, nyokapnya Sri marah katanya. Katanya si Sri di rumah itu aneh. Aneh gimana maksudnya? Kadang dia nangis sendiri, kadang dia minta balik ya. Balik kemana gue bilang? Kan rumahnya di situ. Gak Gus, dia minta balik. Balik kemana gitu? Balik ke Gunung Lawu. Aduh, gue bilang udah kacau nih, ini udah nggak beres kan, ini udah aneh ya. Nyokapnya itu marah-marah sama Fadli ya, dimarahin ya, karena dia ini kenapa anaknya bisa kayak gini ya, udah nangis-nangis nggak jelas gitu, udah ngoceng-ngoceng ngeracau nggak jelas gitu. Dan yang paling aneh, dia minta balik lagi Gunung Lawu, minta diantar pulang katanya. Pulang kemana gitu? Pulang ke Bukit Kayangan. Pulang Bukit Kayangan. Tiba-tiba gue inget ya, petapa ya yang di Gunung Lawu itu, yang ketemu gue di atas ya, dia inget coba cari di Bukit Kayangan. Tiba-tiba gue dengar Fadli bilang Sri pengen pulang ke Bukit Kayangan. Nah, gue gak pikir panjang lagi ya. Gue balik lagi guys. Gue balik lagi ke Indri ya. Gue minta tolong sama Indri ya. Gue buru-buru, gue ya udah lu stay sini. Gue balik lagi, ini udah gak beres ya. Gue balik lagi ke Indri ya. Gue minta sama Indri telepon Romo saat itu juga. Gue butuh ngobrol ya. Ya udah akhirnya nggak lama ya, sekitar jam 11-an ya, kurang lebih jam 11 tuh Romo datang pakai mobil apa ya, sedan Corolla-nya dia tuh, yang biasa gue lihat yang suka parkir di kosannya si Indri. Romo datang, terus kita jemput Fadli, kita bareng-bareng sama-sama ke rumahnya Sri. Nah, cuma akhirnya Romo bilang nih, nanti sampai di Sri jangan ada yang ngomong apa-apa ya, biar saya aja yang ngomong, kata Romo. Ya sudah gitu. Sampailah kita di rumahnya Sri nih. Udah apa ya, udah kayak apa ya, kayak lu mau pengakuan dosa kali ya.
Udah di rumah tuh udah orang tuanya udah apa ya, udah kayak muka-muka nggak enak gitu kan ngeliat kita kan. Cuman lagi-lagi tadi pesen Romo, nggak ada yang ngomong apa-apa ya. Biarin Romo aja yang ngomong. Akhirnya sampailah kita di sana. Terus Romo bilang dia ngobrol apa gitu kan. Sementara kita nunggu di depan ya. Udah muka udah pada bete. Ya sudah, kita nungguin aja. Nungguin apa kabar dari Romo deh. Ya, Romo di dalam ya ngobrol sama orang tuanya apa segala macam ya. Gue juga nggak berani ikut campur juga kan. Nggak kedengeran juga mereka ngomong apa ya, mungkin agak sedikit kenceng apa segala macam. Intinya kalau kita disuruh untuk minta maaf ya kita minta maaf ya. Ya gue orang yang paling bertanggung jawab ya situ ya, karena gue yang ngajak Fadli ya. Jadi nggak lama Romo keluar, terus kita salaman sama orang tuanya, kita minta maaf ya. Orang tuanya juga nggak banyak ngomong ya, kayak muka-muka apa ya, muka marah apa segala macam, tapi kayak terpaksa gitu. Akhirnya sudah kita balik lagi tempat si Indri. Dan ada beberapa yang disampaikan sama Romo ya pada saat di tempat si Indri. Yang pertama, Romo mau bantu kita. Nanti masalah Sri itu urusan saya. Tapi dia minta tolong gitu. Minta tolong apa nih? Kamu Gus sama Fadli balik lagi ke Gunung Lawu. Gue kaget, balik lagi. Balik lagi gimana maksudnya? Pokoknya kamu punya sesuatu yang kamu bisa tuker sama jiwanya Sri yang tertinggal di Bukit Kayangan. Lah buset, gue bilang. Asli gue bete banget ya. Gue denger kayak gitu bete banget. Yang pertama gue mesti balik lagi ke sana kan pakai ongkos atau segala macam ya. Itu gak gue pikirin dah gitu. Gue tinggal pinjam sama Indri kan. Si Romo juga udah mastiin ntar masalah akomodasi segala macam, ongkos transport nanti diurusin sama Romo gitu kan, sama keluarganya. Cuma yang tadi yang gue pikirin nih, ngapain gue mesti balik lagi ke sana gitu. Si Romo cuma bilang ada sesuatu yang kamu bawa yang kamu bisa tuker sama jiwanya Sri yang ketinggalan di Bukit Kayangan. Nah lo rumit deh, asli udah rumit banget. Si Indri udah bete aja ngeliat gue kan, pasti gue tahu dia nyalain gue dah. Gue bilang apa gitu kan. Akhirnya ya sudah, gue bilang ya sudah saya berangkat Romo. Akhirnya gue ajak kan si Doti sama temennya satu lagi, tapi dia nggak mau ya. Itu bukan urusan gue katanya. Gus gue nggak ikut campur ya. Bang Epe sorry nih, gue juga masih ada urusan kata dia kan. Nggak mungkin kita orang balik lagi ke sana. Misi mereka udah selesai. Ya sudah, gue nggak bisa maksa. Lu gimana Fadli? Ya gue mesti balik lagi kata Fadli. Oke ya udah. Akhirnya gue sepakat sama Fadli balik lagi ke Gunung Lawu, Cemoro Sewu, lewat ke arah Bukit Kayangan. Fadli sempet tanya sama gue, lu tahu tempatnya Gus? Lah gimana? Lu yang di sana, lu yang di sana Fat. Tapi ada satu yang gue pikirin ya. Gue ada kenal di sana, gue bilang Fadli ya. Kenal gimana gitu? Ya semoga sih dia masih di sana gitu. Karena gue tahu dia 3 bulan di sana. Si Fadli bilang, lu ngomongin siapa gitu? Ya, gue ngomongin bapak tua yang sama kita, yang sempat nolongin lu juga Fat. Gue bicara tentang bapak pertapa itu ya. Yang di kepala gue itu aja. Orang yang bakal gue temuin pertama kali sebelum gue ke Bukit Kayangan adalah si bapak pertapa ini.